malam Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang sudah terhimpun di dalam ruangan Zoom meeting kita maupun yang ada di live streaming dan juga sebentar ada di YouTube. Selamat malam semuanya, salam kudus, Tuhan memberkati semuanya. Baik, ya terima kasih banyak puji-pujian yang sudah disampaikan oleh sudah dinaikkan tadi bersama-sama oleh yang dipimpin oleh Bapak kita, Bapak Pendeta Pardosi. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini adalah yang pertama kali kita mengadakan Zoom Kamis Ministry kita tanpa disertai secara fisik oleh Bapak kita, pengajar kita, Bapak hamba Tuhan, Bapak Evangelis Dales Julius Kawinda ya. Dan di sini ibu kita, ibu yang tetap setia bersama dengan kita, Ibu Beth, ada bersama-sama dengan kita semuanya. Dan kalau ada yang barangkali dari Bapak Ibu kemarin belum sempat menyapa langsung Ibu Beth untuk mengucapkan kata-kata penguatan, saya persilahkan malam hari ini saya beri kesempatan sebelum kita masuk ke acara pemaparan firman Tuhan ya. Saya persilakan Ibu Ria. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Iya Bu. Selamat malam bagi kita semua. Malam. Ya, kami turut berduka cita Bu Bet karena Raisa kehilangan. Karena kita sudah lama bergabung semenjak dari The Power of Love sampai di Makedonia. Iya. Saya terutama merasa sangat dekat karena setiap Rabu dan Jumat malam kita selalu belajar dengan Pak Dales. Iya. Dan memang terakhir saya datang besok waktu itu kita Pak Dales sempat kita melanjutkan belajar dan kehendak Tuhan jauh lebih baik. Ya, dan saya bersyukurnya bukan menahan betapa sakit sampai akhirnya terpanggil pulang oleh Tuhan. Bukan ada di samping Bapak ya. Ada waktu awal-awal Pak Dales sakit itu waktu itu ada di Manado ya. Iya. Awal Bapak sakit, bersyukur Ibu pulang dan tidak ada terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Dan Ibu bisa lama mendampingi Pak Dales sakit sampai akhirnya Pak Dales selesai panggil pulang oleh Bapak di surga. Amin. Itu saja Bu Bet, puji Tuhan semua seluruhnya dengan kehendak Tuhan ya semua Ibu Bet mendampingi sampai akhir hidup Bapak. Tuhan Yesus memberkati dan menghibur Bu Bet beserta anak-anak. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Di mana? Di Sukatani di rumah Bu. Di Sukatani. Iya. Oh iya. Baik. Terima kasih Bu ya. Baik. Sudah Ibu? Baik. Ya, terima kasih Ibu Ria. Saya yakin semua yang lain juga masih ingin berbicara langsung dengan Ibu Beth. Namun nanti kita akan berikan waktu sesudah saya menyampaikan pemaparan firman Tuhan. Nanti kita akan bisa sharing pengalaman dan bahkan juga menyampaikan penguatan-penguatan secara khusus kepada Ibu Beth di saat di mana kasih karunia Tuhan telah memanggil kembali Bapak kita, Bapak Evangelis Dales Julius Kawinda. Dan kita semua tetap bersyukur kepada Tuhan karena
ada Ibu Bet yang terus memotivasi kita semua di dalam semangatnya yang sangat tulus untuk terus memberikan kepada kita pernyataan-pernyataan imannya di hadapan Tuhan yang sangat luar biasa ya, menguatkan kita semuanya. Baik, puji Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang lainnya bersabar dulu ya. Nanti sesudah selesai pemaparan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung bersapa dengan Ibu Bet ya, sesudah di acara sesi yang kedua nanti. Ya, begitu ya, sepakat dulu ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya akan langsung memimpin kita untuk masuk dalam doa ya, doa bersama untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh mulia kasih karunia-Mu Tuhan, yang terus menyertai hidup kami ya Bapa dan memberikan kami semangat yang baru. Setiap hari kami selalu rindu ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman kasih karunia Allah yang telah bekerja begitu luar biasa dalam hidup kami, dan kasih karunia Tuhan terus bertambah-tambah, dan sukacita damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada saat kesempatan ini Tuhan, kami harus menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan, oleh karena pada malam hari ini adalah waktu di mana kami pertama kali tetap melaksanakan komitmen kami bersama-sama menghargai kebenaran firman kasih karunia Tuhan sebagaimana yang dipesankan oleh Bapa yang telah lebih dulu mendahului kami bersama dengan Engkau di surga, Bapak Evangelis Dales Kawinda. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini semangat kasih karunia yang telah Engkau tanamkan di dalam diri beliau tetap hidup bersama-sama dengan kami. Dan tentunya semuanya itu adalah karena fakta kesatuan kami di dalam roh dan kebenaran akan selalu menyatakan bagaimana semangat iman kami adalah rindu terus ya Bapa untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama saudara seiman kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan terus mendoakan Ibu yang terkasih, Ibu Bet, yang terus ya Bapa menyatakan pernyataan imannya di hadapan semua jemaat Tuhan, dan kami sangat bersyukur ya Bapak, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat pembinaan kepada semua jemaat yang dilakukan oleh saudara kami Bapak Dales Kawinda. Terima kasih Bapak di surga. Malam hari ini kami akan lanjutkan lagi Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan beliau yang telah dipesankan kepada kami Tuhan tetap akan kami laksanakan, karena semuanya dinyatakan oleh Bapak Dales adalah karena keyakinannya akan kasih karunia Allah yang cukup bekerja luar biasa di dalam kehidupan jemaat tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas pimpinan-Mu. Dan berkat-Mu kepada semua yang hadir pada malam hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sangat luar biasa, saudara-saudara kami malam hari ini. Ya, juga untuk Ibu Norma Lasma Rohana Ritonang yang baru pertama kali ikut Zoom ya Bu ya. Terima kasih. Saya percaya ini awal di mana ke depan kita akan selalu bersama-sama diberkati oleh Tuhan melalui pertemuan kita ketika kita bersekutu bersama di dalam kebenaran firman-Nya. Terima kasih puji Tuhan. Kami juga mendoakan terus untuk saudara kami yang sangat luar biasa, Bapak Jo, Bapak Yohanes yang masih dalam kendaraan, dalam perjalanan OTW ya,
Tuhan memberkati, senantiasa melindungi dalam perjalanan. Terima kasih untuk semangatnya saudaraku. Puji Tuhan. Juga kami berterima kasih juga atas kehadiran dari Bapak, Ibu semua yang sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini, ya. Baik, sesuai dengan apa yang sudah di-share mengenai topik pembahasan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana kita memahami, mengerti tentang kasih karunia Allah cukup bagimu, cukup bagiku, dan cukup bagi kita semuanya, ya. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka 1 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 maksud saya, ya. 2 Korintus pasal 12. Mari Bapak Ibu. Ya. Korintus pasal 12. Kita akan membaca terlebih dahulu dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Atau saya akan membaca dengan dengan lebih cepat saja. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 10, ya. Baik. Dari ayat 1, 2 Korintus pasal 12. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, begitu kaya, begitu luar biasa, ya, kebenaran firman Tuhan yang terungkap dari apa yang tertulis yang kita baca ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, apabila kita terus merenungkan, mempelajari, ya, kemudian kita membandingkan bagaimana pengalaman-pengalaman daripada hambanya, yaitu Rasul Paulus, ya, di dalam
perjalanan hidupnya sesudah ia menerima kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti kita akan membayangkan juga bagian ini, bagaimana kita khususnya yang selalu bersama-sama dengan hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, yaitu Bapak Evangelis Dales Kawinda. Bapak Ibu Saudara bisa melihat beliau di fotonya ini, terlihat tersenyum ya. Ya, tersenyum meskipun secara fisik beliau sebenarnya tergolong bisa dikatakan lemah secara fisik ya. Tetapi beliau itu memiliki semangat yang sangat stabil di dalam iman dan kebenaran ketika dia mengajarkan firman dan mengajak semua jemaat Tuhan untuk sama-sama selalu konsisten di dalam komitmen untuk belajar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa salah satu faktor yang digunakan oleh iblis untuk mengacaukan pikiran manusia itu adalah dari hal apa, Bapak Ibu Saudara? Dari hal apa manusia itu paling banyak dikacaukan pikirannya oleh iblis? Bapak Ibu Saudara harus tahu itu adalah dari sakit penyakit. Ya. Dari hal sakit penyakit secara jasmani, iblis paling gencar untuk mengacaukan pikiran manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya harus selalu berhati-hati menilai bagaimana tentang sakit penyakit secara jasmani. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki pengertian yang kuat tentang kasih karunia Allah, maka saudara juga bisa jadi keliru menilai Tuhan dalam soal sakit penyakit secara jasmani. Ya, tetapi kalau saudara mengerti kasih karunia Allah, maka saudara akan berbicara seperti yang Paulus katakan ini. Justru dalam kelemahan aku menjadi kuat. Amin. Nah, ini rahasia ini yang perlu kita coba memikirkannya, memahami, mengerti kenapa pernyataan Rasul Paulus di dalam ayat 10 ini bukanlah pernyataan manusia secara umum. Ya, ini adalah bukan pengakuan manusia secara umum, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini adalah pengakuan yang dihindari oleh hampir semua manusia, umat manusia di dunia ini. Ya, tidak ada orang yang suka dengan pernyataan seperti ini. Ayat 10 dikatakan apa? Karena itu dia senang dalam apa? Senang dan rela di dalam kelemahan. Siapa orang yang senang dan suka di dalam kelemahan? Semua orang ingin terlihat apa? Terlihat kuat, ya. Ya, para laki-laki ingin terlihat hebat, macho. Ya. Ya, para wanita ingin terlihat begitu cantik, menawan dan macam-macam, ya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ingin terlihat begitu terhormat, ingin dipuji, dan mereka ingin menempati posisi di mana mereka, kalau bisa, mereka adalah selalu nomor satu, ya, bukan nomor dua, tetapi selalu ingin menjadi nomor satu. Tapi lihat pernyataan daripada Paulus di situ. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam apa? Di dalam siksaan. Wow. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bercita-cita seperti ini? Ya, siapa perusahaan mana yang pernah mengumumkan dibutuhkan orang yang rela di dalam siksaan, yang suka di dalam kesukaran, yang senang di dalam penganiayaan, yang suka di dalam kesesakan? Ada enggak, Bapak Ibu Saudara? Rekrutmen, ya, sebuah tempat-tempat di mana pemberdayaan manusia, ya, sumber daya manusia mengumumkan mencari orang-orang yang suka dan rela di dalam kelemahan
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Apa Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada penyelenggara sumber daya manusia seperti itu pengumumannya? Nggak ada, ya kan? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus jelas menyatakan, dia katakan bahwa aku rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, oleh karena Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan oleh karena sesuatu yang lain. Ya, ini yang menjadi kata kunci, oleh karena Kristus. Berarti di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di dalam Kristus kita memperoleh sesuatu yang luar biasa saat ini. Amin. Ya, saya ulangi sekali lagi. Berarti Bapak Ibu Saudara ditempatkan oleh Allah, ya, ditempatkan oleh Allah di posisi di mana di dalam Kristus ada sesuatu yang kita miliki yang luar biasa, melebihi daripada apapun yang ada di dunia ini yang menjadi milik kita. Amin. Ini yang menjadi fokus kita Bapak Ibu Saudara. Ini yang akan kita lihat, ini yang ingin kita gali, ini yang akan kita mengerti lebih jauh, dan ini yang kita perjuangkan, dan ini yang terus kita Bapak Ibu Saudara bersama-sama ingin pahami bersama apa sih yang kita miliki di dalam Kristus saat ini yang sangat luar biasa itu, ya. Kenapa kok Paulus mengatakan hal-hal yang terbalik dengan apa yang diinginkan oleh dunia ini, ya? Dan Paulus mengatakan di situ, sebab terakhir itu dikatakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, saya kira kita tidak mungkin bisa hanya satu kali, dua kali mempelajari firman Tuhan langsung menemukan secara sepenuhnya apa yang dimaksud Paulus rahasia bagaimana di dalam kelemahan kita jadi kuat. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Saya pun terus masih belajar sampai sekarang. Apa maksudnya? Ya. Maksud daripada Rasul Paulus ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Macam-macam sudah disampaikan di dalam buku-buku teologi, ya, di dalam mata perkuliahan, di sekolah tinggi teologi, ya, bermacam-macam banyak buku-buku yang sudah ditulis mengenai apa maksudnya Paulus, jika aku lemah maka aku kuat, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa hanya Alkitablah yang menyatakan dengan sebenarnya apa maksud Allah di dalam setiap firman-Nya. Amin. Nah, karena itu kita rindu apa yang dikatakan, apa yang maksud daripada firman Tuhan di sini. Jika aku lemah, kata Paulus, aku menjadi kuat. Dan bagaimana itu bisa bekerja? Bagaimana itu bisa menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya? Karena ini adalah Bapak Ibu Saudara, pernyataan Paulus sesudah dia menyatakan bahwa dia bersaksi bahwa dia pernah dipanggil oleh Tuhan kemana? Saudara, ya, orang-orang sering berkata begini, kenapa sih Bapak bersaksi bahwa Bapak pasti masuk surga? Apa Bapak sudah pernah ke surga? Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau kita katakan, saya sudah yakin kapan saja saya mati, meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Banyak orang yang terheran-heran dan bahkan ragu, bahkan mengejek kesaksian seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka berpikir bahwa mana mungkin kita mengatakan kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga, sementara kita masih hidup di dunia ini. Harusnya orang bisa yakin dia pasti masuk surga kalau sudah apa? Kalau sudah meninggalkan dunia ini. Jadi seperti Bapak kita yang kita hormati, ya, hamba Tuhan yang sangat setia mengajarkan firman Tuhan, firman kasih karunia Allah, yaitu Bapak Dales Kawinda. Apakah dia sesudah meninggal dunia baru dia yakin pasti masuk surga? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Selama dia masih hidup di dunia ini, dia sudah menyatakan bahwa kapan saja dia meninggalkan dunia ini, dia pasti masuk surga.
Tapi kenapa keyakinan itu bisa muncul Bapak Ibu di sebagian kecil orang? Saya ulang sekali lagi, ya. Kenapa keyakinan, kepercayaan bahwa kapan saja saya mati, saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Kenapa itu bisa tercipta di dalam diri sekelompok kecil orang, sementara sebagian besar orang nggak yakin, ya kan? Tidak percaya hal itu bisa terjadi benar, bahwa selama kita masih di dunia ini, kita meyakini kepastian keselamatan masuk surga. Karena mereka mengatakan bahwa tidak mungkin kita selama masih di dunia ini, tidak mungkin kita bisa tahu bahwa kita ada jaminan kepastian masuk surga. Nanti kalau sudah kita mati baru tahu bahwa kita itu masuk surga atau tidak. Mereka tidak yakin selama hidup. Selama hidup di dunia ini mereka tidak yakin, ya, bahwa dirinya pasti masuk surga. Makanya selalu mudah-mudahan, ya kan, semoga, ya, insya Allah dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan bahwa tidak ada keyakinan yang pasti 100% di dalam diri, ya, mereka yang masih ragu tentang kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, itulah hebatnya, ulang sekali lagi, itulah hebatnya pekerjaan Allah di dalam kasih karunia itu. Amin. Sampai-sampai saudara dan saya bisa meyakini kepastian keselamatan masuk surga. Itu dari mana? Apa itu kekuatan saudara? Apa itu pikiran saudara? Apakah itu adalah merupakan usaha saudara? Apakah itu merupakan pengetahuan yang saudara pelajari di sekolah, sehingga saudara bisa mengatakan dan yakin kapan saja saya mati saya pasti masuk surga? Apa itu saudara peroleh dari turun-temurun dari nenek moyang saudara? Tidak, ya saudara. Jadi bagaimana saudara-saudaraku, kok bisa saudara sampai kepada satu keyakinan bahwa saudara meyakini bahwa saudara seperti Paulus katakan di situ, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa dia katakan di Filipi pasal 3 ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga. Dia memberitahu, dia menyatakan firman itu. Kemudian saudara dan saya percaya. Amin. Kalau begitu letaknya kekuatan kasih karunia itu ada di mana, saudara? Ya, letak daripada kehebatan kasih karunia Allah saat ini adalah di dalam firman kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan itu akan berkuasa memberikan kekuatan yang melampaui akal pikiran manusia bagi setiap orang yang percaya. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita uji Bapak Ibu Saudara. Kita uji, ya. Kita uji pakai apa? Kita uji dengan firman Tuhan. Bukan diuji dengan perasaan bahwa, ya, saya merasa bahwa Roh Kudus ada di sini. Ya, ini bukan sesuatu yang dirasa-rasa, tapi ini adalah sesuatu yang harus dipahami dan dimengerti dari kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa iman itu timbul dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan iman timbul dari upaya untuk orang-orang sekarang ini sepertinya bahwa dia sangat dekat sekali dengan Tuhan kalau dia melakukan penyembahan. Wow, haleluya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan, haleluya. Bisa sampai 1000 kali dikatakan puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan itu merasa dia sudah dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Allah bukan bekerja dengan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Allah bukan bekerja dengan emosional. Kasih karunia Allah bukan bekerja dengan perasaan yang di blow up. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah bekerja dengan pengertian yang benar terhadap firman Allah, di mana kita tahu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Kristus sesuai dengan kebenaran firman-Nya yang dibagi dengan tepat, dan kita mempercayainya, lalu kita mengatakan apa? Wow, luar biasa. Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga.
Saya selamat bukan karena perbuatan dan usaha saya. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ketika saya percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Semua dosa saya sudah diampuni dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika saya percaya, saya dibaptiskan menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi Paulus katakan, saudara-saudaraku, kita lihat di ayatnya yang kedua tadi. Ini adalah kesaksian daripada Rasul Paulus bagaimana dia diangkat oleh Tuhan ke surga, ya. Diangkat oleh Tuhan ke surga, ya, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di ayat 2 dikatakan tadi, aku tahu tentang seorang Kristen. Siapa maksudnya Kristen ini, Bapak Ibu Saudara? Ya. Apakah Paulus sedang menceritakan orang lain atau menceritakan tentang pengalamannya sendiri? Pengalamannya sendiri, saudara-saudaraku, ya. Pengalaman dia sendiri, Paulus. Ya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat kemana? Ke tingkat yang ketiga dari sorga, dari langit. Ya, tingkat yang ketiga dari langit. Jadi rupanya surga itu adalah yang paling atas, ya kan? Itu adalah tempat yang paling atas, tidak ada lagi yang lebih tinggi, ya, ruang tempat, ya, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari surga. Di bawah surga masih ada cakrawala, ya, masih ada langit, masih ada awan-awan, ya, masih ada atmosfer. Bapak Ibu Saudara, masih ada planet-planet yang lain lagi di atas, tetapi di atas semuanya itu ada apa? Ada surga. Kesitulah Allah mengangkat Paulus, saudara-saudaraku. Untuk apa dia diangkat ke sana, saudara-saudara? Dia katakan apa? Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Lalu ketika dia diangkat ke surga, untuk apa dia pergi ke sana, Bapak Ibu Saudara? Apa dia sudah meninggal? Apa dia sudah mati secara fisik, dia diangkat oleh Tuhan ke surga? Belum, Bapak Ibu Saudara. Belum. Makanya dia katakan entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Karena apa? Karena dia masih hidup secara fisik. Dia diangkat oleh Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Ya, dia katakan apa? Ayat 4, ia tiba-tiba diangkat kemana? Ke Firdaus. Jadi sekarang Firdaus itu ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Firdaus itu ada di mana? Firdaus itu ada di surga. Jadi hamba Tuhan, saudara kita, Bapak Evangelis Dales Kawinda, ada di mana sekarang? Ada di surga. Karena Firdaus itu sudah ada di mana? Sudah ada di surga. Ya, saudara. Jadi Pak Dales sekarang bukan sedang ada rohnya bukan sedang sedang berjalan-jalan sekarang dari Pamulang, kemudian ke Sukatani, nanti dari Sukatani ke Pamulang, kemudian datang ke Gerika Makedonia, ke Cibubur, ya kan? Kemudian kemana lagi perjalanan Pak Dales? Saudara tidak boleh membayangkan seperti itu, ya kan? Itu dulu ketika beliau masih hidup secara jasmani bersama-sama dengan kita, ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang berpikir, oh, aku melihat ada Pak Dales nanti hari Minggu. Siapa yang berkhotbah hari Minggu? Pak Pendeta Pardosi, ya. Ya kan, jangan sampai nanti Pak Pardosi bilang, aku melihat ada Pak Dales hadir di sini. Secara rohani, yes, di dalam roh kita adalah selalu satu. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tetapi kalau secara fisik itu sudah tidak ada, ya kan? Apalagi cerita-cerita nenek moyang kita zaman dulu kan? Kalau ada saudara kita yang meninggal, terus malam-malamnya itu piring bunyi di dapur gitu ya, jatuh gitu, kerang gitu ya kan. Terus keluarga bilang sudah datang dia, mau minta makan dia. Kalau bapaknya yang meninggal, bapak udah datang, coba lihat ke dapur gitu ya kan.
Tahu-tahu yang lewat apa? Karena ada sisa-sisa daging itu pada waktu jadi ada peliharaannya yang cari-cari makanan kemudian disentuh piring jatuh. Ya ternyata itu dia ya kan, bukan orang yang meninggal itu yang hidup kembali ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Karena apa? Karena saat ini Bapak Ibu Saudara hanya dua tempat yang langsung ya dimasuki oleh setiap orang yang meninggalkan dunia ini secara fisik, yang meninggal dunia. Kalau bukan dia di dalam alam maut, berarti dia di dalam surga, di dalam Firdaus di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Iya, saudara-saudara, tidak ada gentayangan melayang-layang. Kemudian nanti sewaktu-waktu datang dia ke kuburan, dari kuburan datang ke rumahnya, kemudian mengikuti anak-anaknya, mengikuti istrinya, atau mengikuti suaminya jalan-jalan kemana gitu ya kan. Wah, bahaya iman seperti itu Bapak Ibu Saudara, tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Amin. Kan setiap orang yang sudah meninggalkan dunia ini secara fisik langsung dia ke salah satu tempat. Kalau dia adalah orang yang percaya dan diselamatkan ya, maka dia langsung bersama-sama dengan Paulus di dalam surga ya. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman, berarti dia langsung masuk ke dalam alam maut namanya. Tempat di mana cerita orang kaya itu ya berteriak dan meminta tolong karena dia sangat kesakitan di dalam nyala api, dan dia mengatakan supaya orang-orang yang masih hidup di bumi ini jangan sempat masuk ke sana ya Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah merasakannya. Itulah alam maut. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kembali lagi kita lihat tadi, kenapa Rasul Paulus menceritakan ini, saudara-saudaraku? Pengalamannya yang sangat luar biasa. Ayat 4 dikatakan, ia tiba-tiba diangkat kemana? Ke Firdaus, dan ia mendengarkan. Lihat, saudara. Ia mendengarkan. Siapa ia di sini? Ya, Paulus sendiri mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, tetapi diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh Allah, diucapkan oleh Yesus, dinyatakan, dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengan siapa? Dengan Paulus. Amin. Iya. Lalu pertanyaannya, apa yang dibicarakan oleh Yesus Kristus dengan Paulus di surga Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang dibicarakannya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya? Apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dengan Paulus ketika dia diangkat ke Firdaus, ke surga? Tentu saja Yesus berbicara tentang kehendaknya mengenai kehidupan tubuh Kristus ya, saudara-saudaraku. Kehendak Yesus Kristus mengenai anggota-anggota tubuh Kristus untuk saudara dan saya, semua orang yang percaya, bagaimana mereka hidup untuk bergantung kepada kasih karunia Allah. Amin. Jadi kalau saudara ingin memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Dallas pada malam di mana beliau sudah mau berangkat ke surga, ya, firman Tuhan yang dipesankan itu adalah dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-5, yang mengatakan apa? Supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada apa? Kekuatan Allah. Yang mana maksudnya kekuatan Allah itu? Kekuatan Allah itu adalah firman yang diterima oleh Paulus ketika dia diangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Iya. Yang mana itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Yang mana yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada tubuh Kristus? Firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasul Paulus untuk disampaikan sepenuhnya kepada jemaat tubuh Kristus itu ada 13 surat. Dari mana? Dari Roma sampai Filemon. Itu yang diterima oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, langsung dari Tuhan Yesus. Amin. Iya, itulah firman yang menguatkan saudara dan saya, yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkomitmen dan stabil di dalam melayani Tuhan selama hidup di dunia ini, sama seperti hambanya Bapak Dallas Kawinda
yang sudah membuktikan sampai detik-detik Bapak Ibu Saudara, karena saya menyaksikan sendiri dan nanti bisa saya share videonya. Bapak Ibu Saudara, secara fisik beliau nafas sudah satu-satu. Nafasnya sudah satu-satu begitu ya. Tapi dia terus membacakan firman Tuhan, pesan-pesan buat jemaat. Karena dia tahu bahwa dia sudah mau pergi, yang dia tinggalkan adalah firman kasih karunia itu sendiri. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 5 dan 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-14-15 dikatakan, supaya karena Kristus telah mati bagi semua orang, agar semua orang tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi Allah. Hidup memikirkan orang lain. Kenapa orang lain? Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Itu yang dipikirkan. Dan beliau pada alas memikirkan itu sampai akhir hayatnya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Paulus mengatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dan aku telah mencapai garis finish. Amin. Ya. Dan bagiku sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran. Tapi bukan hanya bagiku, tapi bagi semua orang yang merindukannya, orang percaya, orang kudus. Amin. Allah mau supaya kita menerima mahkota kebenaran ketika kita berjumpa nanti dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita, saudara dan saya, harus punya komitmen di dalam kasih karunia Allah itu. Kenapa? Karena di dunia ini saudara dan saya mengalami berbagai tantangan dan pencobaan, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling hebat. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus. Siapa di sini yang belum pernah mengalami penderitaan? Ya, beberapa waktu lalu kita sudah pernah saksikan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi, ya, Ibu Ratna Dewi Rahakbau. Saya baru pernah dengar itu, Bu. Belum pernah diceritakan oleh almarhum Bapak Evangelis Doni Rahakbau yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Sama seperti hambanya pada hamba Tuhan yang berdua ini. Ya kan, di tempat tidur pun masih berbicara tentang kesaksiannya mengenai Injil keselamatan agar orang lain diselamatkan. Tapi apa yang diceritakan oleh Ibu Dewi, saya baru pernah dengar itu, bahwa berkali-kali pernah ada peristiwa di mana nyawa terancam. Tapi Tuhan menyelamatkan, amin. Bapak Ibu Saudara, memang di dunia ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah tempat di mana kita menghadapi berbagai macam pencobaan, berbagai macam ujian hidup, mulai daripada yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Saudara dan saya akan menghadapi itu. Pertanyaannya, dengan kuasa apa saudara menghadapinya? Paulus katakan tadi, apa dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku? Bahkan dia seorang hamba Tuhan sekaliber Rasul Paulus, saudara-saudaraku, rasul satu-satunya rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi rasul memberitakan Injil kasih karunia Allah bagi tubuh Kristus, bagi bangsa lain, untuk program Allah kasih karunia-Nya saat ini. Saudara-saudaraku, yang paling setia, yang sangat luar biasa kesetiaannya. Toh juga di dalam tubuhnya ada apa? Dia katakan apa? Ada duri di dalam dagingnya. Apa itu duri di dalam dagingnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah sakit penyakit di dalam tubuhnya. Dan dia berdoa. Berapa kali dia berdoa? Yang dia katakan di sini adalah, ya, 3 kali dia berdoa. Dia katakan supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Apakah Tuhan melakukan apa yang dia minta? Tidak. Saudara, apakah Tuhan memberikan yang terbaik buat dia? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berdoa, belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Belum tentu. Tapi ketika saudara memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang terbaik. Amin. Maka itulah celakanya orang yang tidak mengerti firman Tuhan, pasti dia memaksakan apa yang dipikirannya. Ketika dia memaksakan apa yang dipikirannya, berarti dia jatuh kepada kuasa daging. Dan kuasa daging itulah yang mengecewakan banyak orang saat ini. Dari mana kita tahu?
Saudara, saat ini orang masih berpikir bagaimana penyembuhan, kuasa penyembuhan. Si anu punya kuasa penyembuhan, pendeta anu punya kuasa penyembuhan. Kuasa penyembuhan dari mana? Karunia penyembuhan, si anu punya karunia penyembuhan. Karunia penyembuhan dari Hong Kong. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau itu memang ada, kenapa pada waktu masa COVID-19 selama 2 tahun penuh orang-orang itu pada ngumpet, nggak ada kuasa di dalam dirinya? Karena memang tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Kalaupun ada kuasa, mungkin itu adalah kuasa kegelapan. Ya, apakah kita tidak suka sembuh, Bapak Ibu Saudara? Apakah Rasul Paulus tidak suka sembuh? Tidak senang? Bahkan dia berdoa kepada Yesus minta kesembuhan. Sama seperti saudara dan saya. Ketika Pak Dales itu dalam kondisi fisik di mana beliau dirawat di rumah sakit atau di rumah, kita semua selalu mendoakan, amin. Mendoakan terus, minta kepada Tuhan berikan kesembuhan ya Bapa di surga. Karena kami masih membutuhkan banyak pengajaran kasih karunia Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kita juga berdoa untuk Pak Doni dulu waktu beliau masih terus ikut Zoom. Walaupun dalam kondisi sudah tergeletak seperti itu di tempat tidur, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat bahwa beliau ikut terus belajar firman Tuhan. Dan kita berdoa untuk kesembuhan beliau Bapak Doni. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan selalu memastikan pilihan yang terbaik daripada pilihan kita, amin. Tuhan mengatakan kepada Paulus, cukuplah kasih karunia aku bagimu, amin. Sama juga kasih karunia yang sama buat saudara dan saya, itu cukup bagi kita ketika kita belajar terus mengerti kehendak Allah dan kita mempercayai kebenarannya, maka kuasa Allah dilepaskan kepada pikiran saudara dan saya, yaitu di mana manusia batiniah, manusia baru kita diperbaharui dari hari ke hari menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, amin. Ini saudara, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan saudara mencari kekuatan Allah di luar daripada kebenaran firman Tuhan, pasti tersesat. Dan itulah yang terjadi pada dunia ini. Mereka ingin mencari kuasa Allah dengan menggali-gali tanah, ya, dengan mengarang cerita, membuat macam-macam segala kajian, Bapak Ibu Saudara, membuat perencanaan-perencanaan berdasarkan pikiran manusia yang berdosa. Mereka ingin mengetahui kekuatan Allah dan kuasa Allah, tidak akan pernah berhasil. Jangan terlalu yakin, jangan terlalu percaya diri dengan keinginan untuk mengetahui kehendak Allah di luar daripada kasih karunia Allah. Tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah berjumpa, dan tidak akan pernah mengalaminya. Saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat tadi, ya, ketika Paulus menceritakan bagaimana dia diangkat ke surga dan menerima firman kasih karunia Allah yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, ya, maka dia katakan apa? Bahwa dengan pengalaman dia yang sangat luar biasa itu, Tuhan tidak mau dia menjadi tinggi hati. Benar? Maka dikatakan cara Tuhan adalah Tuhan memberikan apa di dalam tubuhnya? Tuhan memberikan ujian dan cobaan yang sangat berat bagi dia. Tapi mampu dia pikul, mampu dia lewati, dan mampu dia hadapi karena kasih karunia Allah cukup bagi dia. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jawaban Tuhan yang sangat luar biasa bagi Paulus adalah jawaban bagi saudara dan saya juga ketika kita menghadapi permasalahan persoalan dalam hidup di dunia ini, baik ringan maupun berat. Apa jawabannya? Ayat 9, Tuhan mengatakan apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa? Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita
untuk melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Mari. Efesus pasal 2. Saya akan membaca dari ayatnya yang pertama. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Sudah Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di situ, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita ini, latar belakang kita adalah latar belakang orang yang sudah mati. Yakin saudara bahwa saudara dan saya pernah mengalami kematian? Siapa di sini yang sudah yakin bahwa dirinya pernah mati? Saudara, coba tunjuk tangan. Siapa di sini yang sudah pernah merasakan mati? Nggak ada kan? Saya lihat di sini 1, 2, 3 ada. Ya, kita di sini ada lebih dari 20, ya lebih dari 23, 24 orang ya, Bapak Ibu Saudara, yang ada di ruangan Zoom dan juga yang ada di live streaming Facebook. Ya, siapa di sini yang sudah pernah mengalami kematian, yang sudah merasakan? Saudara, saya tidak yakin kalau saudara merasakan. Pasti karena saudara percaya kepada firman ini kan? Iya, bukan karena saudara awalnya merasakan kematian, enggak. Iya kan? Tidak, tapi karena saudara percaya kepada firman ini, saudara menjadi yakin apa yang dikatakan Tuhan. Meskipun saudara tidak bisa menjangkau pengalaman saudara seluruhnya, tetapi Tuhan tahu dan Dia paling tahu. Amin. Makanya saudara harus percaya, dan saya diminta harus percaya. Karena Paulus mengatakan hidup kami saat ini bukan karena melihat, tapi karena apa? Tapi karena percaya. Amin. Iya. Sistem kepercayaan iman itulah yang diberkati oleh Tuhan saat ini, yang dihargai oleh Tuhan saat ini. Bukan karena melihat, Bapak Ibu Saudara, seperti sekarang ini, lihat di YouTube itu, ya, orang bersaksi saya, mengalami penglihatan, ya, seseorang mengalami penglihatan ketika diwawancarai, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Anda bisa mengenal Yesus? Awalnya bagaimana? Coba ceritakan. Oh iya, waktu itu saya sedang tidur, lalu tiba-tiba roh saya dibawa ke suatu tempat, ya, di mana di situ ada gunung-gunung, ada bukit-bukit yang luas. Kemudian tiba-tiba hadir seseorang yang sosok berbaju putih. Kemudian dia mengatakan kepada saya, jangan gundah gulana, jangan galau hatimu. Akulah juru selamat, akulah Mesias, mari ikutlah aku. Disitulah saya pertama kali mengenal Yesus. Bohong, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, berapa juta orang percaya kepada kesaksian palsu seperti itu? Ya, karena bukan dengan cara seperti itu kasih karunia Allah bekerja. Dengan cara seperti itu iblis bisa bekerja. Yes, ya. Saudara-saudara, itulah zaman sekarang ini. Orang terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu manusia yang kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi di dalam kasih karunia Allah, saudara-saudaraku, saudara dan saya, dikatakan di ayatnya yang keberapa itu? Efesus pasal 2 tadi. Di ayatnya yang keempat, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Pertama-tama saudara-saudara dan saya disalibkan bersama dengan Kristus.
Yang kedua, saudara dan saya dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah saudara-saudara dan saya dihidupkan bangkit pada hari yang ketiga bersama-sama dengan Kristus. Lalu sekarang kita bersama-sama dengan siapa? Peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Lalu sekarang kita bersama-sama dengan Kristus di mana, saudara? Ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, di mana? Bukan di luar Kristus Yesus, di dalam. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingat ya, di dalam Kristus Yesus. Ya. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan di mana? Tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Apa Dia hanya memberikan tempat saja? Di dalam terjemahan yang lebih tepat, di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan to sit us in the heavenly places. To sit us. Apa sit? Sit down please. Berarti apa? Duduk. Jadi kita ini sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus saat ini di mana? Di dalam surga. Jadi kedudukan saudara dan saya bukan di dunia secara rohani. Amin. Tidak. Secara jasmani, iya benar kedudukan kita di sini. Ya, makanya kedudukan kita di dunia secara fisik ini bisa hilang dengan kematian secara fisik. Tapi secara rohani kedudukan saudara dan saya tidak akan pernah bisa hilang lagi. Amin. Kenapa? Karena posisi kita sudah di dalam surga. Makanya Filipi 3 ayat 20-21 dikatakan Paulus, sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti saudara kita, Bapak kita, hamba Tuhan, Bapak Dales, itu suatu saat nanti akan dibangkitkan dan kita akan menerima tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus yang saat ini duduk di dalam surga. Amin. Ya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pekerjaan kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang hidup kita di dunia ini hanya bersifat sementara saja karena kita masih tinggal di dalam fisik ini. Tapi suatu saat kita akan meninggalkan semuanya ini. Amin. Kemarin waktu Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga berkhotbah menyampaikan firman Tuhan di acara penghiburan ya di rumah duka. Dia mengatakan apa? Orang saat ini berpikir bagaimana supaya nanti cara matinya bagus, ya kan? Bagus cara matinya. Bagaimana cara mati yang bagus, Bapak Ibu Saudara? Coba kasih tahu saya. Cara mati yang paling bagus bagaimana? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu konsepnya? Beritahu saya. Cara mati yang paling bagus. Saudara-saudara. Ya. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah memberitahu kepada saudara? Cara mati yang paling bagus? Dan apakah itu dialami oleh Rasul Paulus? Apakah itu dialami oleh Yesus? Apakah itu dialami oleh Petrus? Apakah itu dialami oleh Yohanes? Apakah itu dialami oleh Yohanes Pembaptis? Apakah itu dialami oleh nabi-nabi? Tidak. Saudaraku, apa itu? Kata orang, ya kalau bisa nanti matinya bagaimana? Ya, kalau bisa nanti saya mati, ya apa ya, jangan terlalu sakit lah gitu kan. Kalau bisa ya, begitu ya. Dan kalau bisa pas lagi berdoa, langsung meninggal dunia gitu ya. Kemudian kalau bisa di rumah sakit, kemudian tidak mengalami banyak sekali penderitaan. Kalau bisa saya nanti meninggalnya senyum, gitulah kira-kira ya kan? Benar saudara? Siapa yang mau meninggal senyum di sini? Ya kan? Apa ingin seperti Opa Dales, ya Bapak Dales?
hanya kasih 2 jempol kepada Ibu Betty, ya kan, lalu dia pergi. Jempol apa namanya, dia kasih 2 begini kepada, ditunjukkan pada Ibu Betty, kemudian dia pergi. Ya, dia mengembuskan napas yang terakhir. Saudara-saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Di sini bukan bagaimana cara kita meninggalkan dunia ini secara fisik, tetapi saudara-saudara, ya, yang penting, yang terutama kita tahu kemana kita pergi. Amin. Ya, bagaimanapun cara saya meninggalkan dunia ini, yang pasti saya tahu adalah saya sudah bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Sehingga saya tidak akan mengatakan harus begini caranya, harus seperti ini caranya, dan begini caranya, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang terpenting adalah Paulus katakan, entah kita tidur, entah kita bangun, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita adalah anggota tubuhnya, dan kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita adalah satu keluarga dengan Allah, dan kita adalah orang-orang yang sangat dikasihinya, karena kita adalah anak-anak tebusan darahnya yang kudus. Kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayatnya yang ke 10, saya baca ayat 8 dan 10. Sebelumnya masih ada di ayatnya yang ke-7, ayat 7 dulu. Efesus pasal 2. Ya. Supaya pada masa yang akan datang, ya, ini adalah yang lebih daripada apa yang kita lihat sekarang ini, supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita mengerti, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita pahami sekarang ini, saudaraku, itu hanyalah sebagian kecil daripada kasih karunia Allah yang akan dinyatakan kepada kita di hari akan datang. Kalau saudara mengatakan saat ini, puji Tuhan, haleluya, wow, luar biasa, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, ya. Saudara, bersemangat, begitu bersemangat saudara saat ini memuji-muji Tuhan, itu belum seberapa dibandingkan nanti semangat hidup saudara ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudaraku, itu baru perskot, itu baru down payment, itu baru pendahuluan, belum sepenuhnya, karena Tuhan akan menyempurnakan seluruh hidup kita. Kita sudah belajar tentang pengudusan akhir, kan? Tentang belajaran tentang doktrin pengudusan. Ada pengudusan secara status, ya, 3 aspek. Ada pengudusan secara praktis, dan ada pengudusan secara akhir. Nanti di akhir itulah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, baru kita terheran-heran secara penuh luar biasa, tetapi dalam keadaan yang tidak terbatas lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan yang terbatas ini kita harus terus semangat. Amin. Ya, kita bersyukur Ibu Bet selalu menunjukkan semangatnya. Dia tahu pengharapannya adalah di dalam firman itu sendiri. Amin. Amin, saudaraku. Di luar kebenaran firman, kita akan jatuh kepada kuasa daging, dan kita akan dibawa berpikir menjadi serupa dengan dunia ini. Dan disitulah kejatuhan kita, kalau kita memberikan pikiran kita dikuasai oleh daging. Makanya Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah itu memberikan kepada kita free will. Apa itu free will? Memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih apa yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Kata-kata Paulus, hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu artinya apa? Ya, masing-masing harus menentukan pilihan untuk menjadi orang yang memilih menjadi rendah hati dan jangan menjadi tinggi hati. Tapi kenyataannya ada orang yang tinggi hati? Enggak ada, karena dia tidak memakai kehendak bebasnya untuk diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga dia mengikuti keinginan daging. Dan itulah kerugian yang besar ketika jumpa dengan Tuhan Yesus nanti.
Orang percaya seperti itu menerima apa? Kayu, rumput kering, dan jerami, hangus. Segala apa yang diperbuatnya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang percaya yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah, orang-orang percaya yang diberikan pikirannya diperbaharui oleh kebenaran kasih karunia Allah, yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang memberikan dirinya bertumbuh terus di dalam pengenalan akan rahasia kebenaran firman-Nya. Orang-orang yang percaya yang terus membuka hatinya untuk dipenuhi dengan pengertian-pengertian manusia batiniah yang dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Paulus mengatakan apa? Nanti sesudah tiba waktunya di KPK, kursi pengadilan Kristus, maka orang-orang itu akan menerima mahkota berupa apa? Emas, perak, dan batu permata, yaitu kemuliaan Kristus yang lebih lagi dari apa yang kita terima sekarang ini. Amin. Saudara percaya itu? Saudara merindukan itu? Amin. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus mengatakan apa? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 sebagai ayat penutup di dalam pemaparan firman Tuhan malam hari ini, sebelum kita masuk kepada sesi yang kedua dalam diskusi kita, sharing firman Tuhan, saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus, ya, pasalnya yang ke-15. Saya akan membacakan dulu ayatnya yang sangat luar biasa firman Tuhan, di ayatnya yang ke 50, mulai dari ayat 50. Saya membacakan sampai ayatnya yang ke-52, lalu nanti kita akan bacakan ayat terakhir di ayat 58. Saya membaca dulu ayat 50 sampai ayatnya yang ke-52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Amin. Kita semuanya akan diubah. Kita tidak akan tetap seperti ini, tapi Tuhan yang akan menyempurnakan kita di dalam kehendak-Nya. Suatu hari kelak kita akan berjumpa dengan Dia. Dalam sekejap mata kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus yang mulia. Kita lihat di ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketika saudara datang bersama-sama seperti ini belajar firman Tuhan, inilah pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, ini bukan pekerjaan saudara dan saya, tidak, saudara. Bukan, ini adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Sebelum dunia dijadikan, ini telah dirancangkan oleh Allah untuk kemuliaan kita di dalam Kristus Yesus. Kita mengenal akan kasih karunia-Nya lebih dalam dan lebih jauh lagi. Amin. Dan ingat, di bagian terakhir dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya itu, jeripayahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini berbahagialah kita, bersyukurlah kita kepada Tuhan, ya. Sekalipun sekali lagi kita semua ya masih rasa kehilangan dengan kepergian daripada Bapa kita yang terkasih, pengajar kita, hamba Tuhan yang setia, ya,
yang setiap saat selalu memikirkan tentang kemajuan iman kita bersama di dalam kasih karunia-Nya, sekalipun kita masih terus saat ini masih ada rasa-rasa kehilangan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saudara akan merasa terpenuhi terus apabila saudara mengingat pengajaran kasih karunia Allah yang disampaikan oleh hambanya Bapak Dales. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia kepada firman Tuhan. Tetaplah setia kepada kasih karunia-Nya, maka saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang dimampukan terus untuk bersyukur kepada Tuhan, bersyukur di dalam segala hal, dan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, kata Rasul Paulus, bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kami. Dan kami bisa kuat di dalam kasih karunia Allah, karena kami akan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kami dimampukan untuk mengadakan perlawanan dalam pertandingan, di dalam perjuangan, di dalam peperangan rohani, di mana dunia ini selalu ingin menarik kami kepada keadaan yang mengecewakan. Tetapi di dalam Tuhan kami selalu dibangkitkan kerinduan kami dan semangat kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Dan terima kasih juga yang di live streaming yang mengikuti. Tuhan